kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih bagimu Tuhan. Pagi hari ini aku datang kepadamu dengan hati yang bersyukur, hati yang memuliakan Tuhan. Kau berikan kesempatan untuk kami boleh menikmati segala berkat Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kami. Cara khusus pagi ini Tuhan, Engkaulah yang membuka pikiran kami, supaya pikiran kami yang terbuka dapat mengerti kitab suci, kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Terangilah mata hati kami, supaya hati kami yang terang kami dapat memahami indahnya kekristenan yang Kau anugerahkan bagi kami. Dan kawal kami dengan roh hikmat wahyu, supaya ketika firman Tuhan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan dan lakukan, kami akan bertumbuh semakin dewasa, semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan, semakin berkualitas, dan menuju kepada serupa dengan Yesus yang sempurna seperti Bapa di surga. Serahkan pemberitaan firman-Mu, biarlah Tuhan memimpin dengan pimpinan Roh Kudus dari awal sampai dengan selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya di pagi hari ini kita semua di dalam penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sungguh-sungguh luar biasa, yang mengantarkan kita semua kepada hari yang Tuhan telah rancangkan, dan itu semua yang memberkati kita sekalian. Pagi ini saya akan membawakan renungan singkat di pagi hari ini, di doa atau ibadah pagi. Biarlah seluruh hidup kita mau serahkan kepada Tuhan, dan kita akan merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat ke-16 sampai 18 tertulis seperti ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai kemerdekaan sejati. Sesungguhnya kemerdekaan yang kita alami atau yang kita miliki dalam hidup kita itu tidak bisa dibohongi atau direkayasa, karena semuanya akan terlihat di dalam kehidupan kita tentang apa yang kita pikirkan, apa yang hendak kita lakukan, apa yang akan kita putuskan dalam kehidupan kita.
itu semua ditentukan apakah kita sudah merdeka atau masih terbelenggu, dan semua itu sesungguhnya diatur, ditentukan tentang apa yang kita pilih, apa yang kita jadikan menjadi prinsip dasar atau pegangan yang akan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Saat ini kita harus sadar bahwa kita berada di kondisi atau area atau penguasaan siapa. Karena ketika kita sudah memutuskan, kita mengikuti atau kita melakukan, kita mengerjakan atau kita menyerahkan pikiran dan seluruh hidup kita kepada suatu hal, sesungguhnya itu merupakan suatu bentuk ketidakmerdekaan. Ya, dan mau tidak mau, ya kita harus mengikuti apa yang menjadi keputusan yang telah kita buat. Sebagai pengikut Kristus, sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah menjadi umat Tuhan, dikatakan jangan lagi kita ditekan dan dibelenggu oleh dosa. Karena dosa itu akan menjadikan kita tidak mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dosa itu harus kita akui, ya, harus kita nyatakan, kita ungkapkan di hadapan Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, setiap orang yang mengaku atas dosa pelanggarannya, maka Tuhan setia dan adil untuk mengampuni, menyucikan setiap pelanggaran, setiap dosanya. Dan kemudian kita juga harus meninggalkan dosa itu, karena sesungguhnya dosa itu akan membuat kita tertekan dan kita tidak mampu untuk melihat apa yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain, kita harus tinggalkan. Ketika kita sudah membuat keputusan seperti itu, maka kita akan mampu untuk menentukan bahwa saya bukan lagi menjadi hamba dosa, tapi saya sudah menjadi hamba Allah atau hamba kebenaran. Katakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum Taurat.
Katakan firman ini supaya bukan kemampuan kita, bukan keberadaan kita, apa yang kita miliki dalam kehidupan kita, untuk kita lepas dari semua belenggu, semua ikatan, semua yang mengekang kita, termasuk apa yang dikatakan dengan hukum dosa dan atau hukum Taurat. Tetapi hanya roh yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kita harus memiliki roh itu. Bagaimana kita supaya bisa memiliki roh itu? Kita harus tunduk kepada siapa pemilik daripada roh itu sendiri. Kita harus menjadi hamba kebenaran, hamba Allah, karena dialah yang memiliki roh itu. Kalau sudah roh itu ada dalam kehidupan kita, roh Allah, roh kudus itu memimpin hidup kita, maka kita tidak mau lagi diperbudak oleh hukum dosa atau aturan-aturan yang sesungguhnya aturan inilah yang membuat kita tidak mampu melihat kemuliaan, melihat kasih Tuhan, melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jadi kita harus keluar dari zona yang kita anggap ini merupakan zona nyaman dalam kehidupan kita. Dan kita harus sadar bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya dalam hidup kita ini adalah bentuk-bentuk kelemahan, ketidakmampuan. Dan kita harus keluar dari situ. Jangan bertahan di area kelemahan kita. Jadi kita harus tahu bahwa saya tidak mampu untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saya sedang dikuasai oleh hukum dosa, dan itu merupakan kelemahan yang ada dalam hidup kita, dan kita harus keluar dari situ supaya kita betul-betul merasakan kemerdekaan seorang pengikut Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh itu sangat kita butuhkan, kita perlukan untuk kita betul-betul merdeka di hadapan Tuhan. Mungkin kita sudah banyak menerima, membaca bentuk kebenaran atau firman Tuhan, tetapi dikatakan kita harus sungguh-sungguh, kita harus teliti, dan kita harus melakukan firman itu. Kalau tidak akan memberikan dampak apa-apa, tidak akan memberikan arti apa-apa. Sama seperti hukum dosa tadi. Karena kebenaran itu atau firman Tuhan itu adalah kudus, suci. Kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita untuk melakukan firman itu, maka firman
itu tidak akan mengerjakan apa-apa dalam kehidupan kita. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Orang yang sungguh-sungguh dengan teliti merenungkan firman itu dan melakukannya, maka dikatakan kita akan mendapati ketika kita membuktikannya, mengaplikasikannya dalam hidup kita, sesungguhnya kita akan merasakan kemerdekaan itu. Dan pada saat kita merasakan kemerdekaan itu, maka kita akan menemukan saat-saat Tuhan akan menganugerahkan kebahagiaan, memberikan kebahagiaan yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Artinya, saudaraku, ketika firman Tuhan itu sudah berkuasa dalam hidup kita, maka firman itu mampu untuk mengubah, membentuk, merancang ulang, mendesain ulang, sehingga hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Itulah luar biasanya saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan dikatakan juga, hendaklah setiap hari, setiap saat kita itu memperkatakan dan kita melakukan firman itu. Ya, dalam Yakobus 2 ayat yang ke-12 dikatakan, berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Ya, kita harus konsisten dengan kebenaran, dengan firman yang kita terima. Kemudian juga kita harus memperkatakan itu dan kita melakukannya dalam kehidupan kita. Hidup kita harus berbeda dengan orang lain karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Maka saudara dikasih oleh Tuhan, katakan tadi di ayat yang ke-17, tapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ya, kita tidak lagi menjadi hamba dosa ketika Yesus telah menyatakan kasih-Nya di kayu salib untuk saya dan saudara, dan kita mengambil keputusan untuk ikut Dia, berarti kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Kita sama dengan seperti Dia yang telah mati secara kehidupan yang dibelenggu, dikuasai oleh dosa, dan kita akan keluar terbebas dari situ. Dan kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus lewat firman-Nya. Dan ayat ke-18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Biarlah semua kita, saudara dikasih oleh Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Artinya kita mau dipimpin, kita mau dibentuk, kita mau dijadikan menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam keadaan apapun, baik atau tidak baik waktunya. Biarlah hidup kita dikuasai oleh kebenaran.
kebenaran dan firman itu. Saya yakin dan percaya semua saudara-saudaraku dimanapun berada diberkati oleh firman ini. Kiranya Tuhan yang memampukan kita untuk kita dapat melakukannya. Inilah kekuatan yang akan kita pakai menghadapi tantangan persoalan, semua dinamika kehidupan, selagi kita masih diberikan kesempatan hidup pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.